Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Sholatan wa salam ala Rasulillah. Amma ba'dah. Dewan juri dan para pemirsa lomba bercerita yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Aira Halfi Aulia. Di sini saya akan bercerita tentang keteladanan Sunan Bonang. Dengarkan ya semuanya. Siapakah Sunan Bonang itu? Ada yang tahu? Dialah wali Allah yang sangat karismatik dalam berdakwah. Ia lahir pada tahun 1465 Masehi. Nama aslinya Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra keempat dari Sunan Ampel dan Nyai Gede Manila, putri dari Bupati Tuban. Beliau ini dikenal sebagai wali yang sangat ulung dalam berdakwah. Selain kearifan dan kealiman yang sangat luar biasa, beliau juga dapat memadukan dakwahnya dengan kebudayaan loh. Salah satu cara dari berdakwah beliau yang membudaya, yaitu dengan cara mengadakan pagelaran atau pertunjukan kesenian teman-teman, yaitu dengan memainkan gamelan bonang disertai dengan syair-syair Islami loh. Teman-teman tahu alat musik bonang kan? Ini loh. Bonang yaitu alat musik yang terbuat dari logam yang dimainkan dengan cara dipukul. Karena beliau berdakwah menggunakan alat musik yang diciptakannya dengan sebutan bonang, maka dari itu beliau dikenal dengan Sunan Bonang. Pada suatu ketika di daerah Tuban, Jawa Timur, yang masyarakatnya penganut Hindu-Buddha selalu disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang di sawah, ada yang di hutan, dan ada juga yang menggembala hewan. Pada saat itu, masyarakat Tuban sangat akrab dengan kebudayaannya dan sangatlah suka dengan pagelaran-pagelaran kesenian yang ada. Lalu suatu ketika para penduduk mendengar suara bonang dibunyikan. Ayo, sepertinya Kanjeng Sunan sedang mengadakan pagelaran keseniannya. Iya benar, sepertinya sedang ada pagelaran. Ayo segera kita ke sana. Para penduduk segera pergi ke surau tempat Sunan Bonang berada. Para penduduk masuk ke surau tanpa mencuci kakinya. Tak peduli dengan kaki yang kotor. Dahulu belum ada sendal ya teman-teman. Di sela-sela pagelarannya, Sunan Bonang mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada mereka. Sebelum saya melanjutkan pagelaran ini, alangkah baiknya kita melafalkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika para penduduk mengikutinya. Lalu Sunan Bonang melanjutkan pagelarannya dengan memberikan petuah-petuah tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pagelaran selesai, para penduduk bubar hingga tinggal santri-santri Sunan Bonang yang berada di surau. Lalu Sunan Bonang memanggil santrinya. Kang, ayo ke sini. Lalu Kang santri menjawab, iya Kanjeng Sunan. Lalu Sunan Bonang bertanya kepada santrinya, Kang, tadi para penduduk ikut mengaji di surau ini
Sepertinya tidak ada yang mencuci kakinya. Lalu Kang Santri menjawab, iya Kanjeng Sunan, para penduduk tidak mencuci kakinya. Setelah Sunan Bonang tahu para penduduk tidak mencuci kakinya, lalu Sunan Bonang menyuruh santrinya untuk membuat kolam air tempat cuci kaki di jalan menuju ke surau tersebut. Keesokan harinya, Sunan Bonang mengadakan pagelarannya kembali. Dan para penduduk segera beramai-ramai berkumpul ke surau. Karena di depan pintu masuk surau terdapat kolam air, akhirnya para penduduk masuk ke surau dengan melewati kolam air tersebut. Dan pada akhirnya para penduduk masuk ke surau dengan keadaan kaki bersih. Hari demi hari, tahun demi tahun silih berganti. Sunan Bonang pun tetap mengajarkan agama Islam berpadu pada kebudayaan masyarakat. Dan akhirnya ajaran-ajaran Sunan Bonang dapat diterima masyarakat pada saat itu. Ini dikarenakan sikap yang arif dan bijaksana dari keteladanan Sunan Bonang. Dan akhirnya ajaran agama Islam dapat berdiri kokoh di tengah masyarakat Jawa hingga saat ini. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.